Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salik selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro yang saya hormati, saya yang dirahmati Allah izin memaparkan materi terkait tugas akhir semester yang bertemakan integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dalam kebijakan ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDGs, menawarkan peluang dan tantangan besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, meskipun mencerminkan konsensus global tentang masa depan yang diinginkan. SDGs diadopsi pada saat perekonomian global mengalami pemulihan yang lambat dan tidak merata pasca COVID-19. Menurut Habibie dan Pratama pada tahun 2021. Dirumuskan pada akhir September 2015 oleh para pemimpin dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. SDGs mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk merupakan tantangan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Agenda ini dijalankan hingga pada tahun 2030 dengan 5 prinsip dasar, yaitu people, planet, prosperity, peace, dan partnership, serta mencakup 3 dimensi. Yang pertama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Mutiarani dan Siswantoro pada tahun 2020. Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, SDGs berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun target tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini. Esai ini membahas bagaimana integrasi SDGs dalam kebijakan ekonomi makro dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan dukungan data dan informasi terpercaya. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui berbagai kebijakan, ekonomi makro tradisional seperti pengendalian inflasi, stabilisasi fiskal, dan deregulasi pasar. Pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial. Kebijakan ekonomi makro yang tidak terintegrasi dengan tujuan SDGs berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan yang mendukung SDGs dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi makro. Ada juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia menghadapi tantangan dalam menyelenggarakan SDGs ini dengan perencanaan pembaruan nasional dan daerah. Pada pemerintah memimpin implementasi SDGs dengan menyesuaikan rencana pembangunan nasional untuk mencapai tujuan global. Namun, mengintegrasikan agenda 2030 ke dalam rencana nasional dan daerah menjadi salah satu tantangan utama. Indonesia perlu merancang strategi pembangunan yang berorientasi pada pencapaian SDGs. Hal itu untuk memastikan integrasi dalam proses perencanaan nasional. Koordinasi antar kementerian di tingkat nasional dan unit kerja di tingkat daerah sangat penting untuk implementasi SDGs. Pendekatan yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan-tantangan lintas sektoral, pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memastikan partisipasi masyarakat dan penerapan kebijakan yang inklusif. Peningkatan koordinasi vertikal serta berbagai tingkat pemerintahan akan menghubungkan visi nasional dengan visi daerah. Sementara, koordinasi horizontal antar unit departemen akan memastikan pelaksanaan yang konsisten. Menurut Irena pada tahun 2019. Partisipasi aktif semua pemangku kepentingan termasuk sektor publik, LSM, sektor swasta, dan masyarakat umum adalah kunci dalam pencapaian SDGs. Saat ini, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi SDGs masih terbatas di negara berkembang. Pemahaman tentang SDGs juga masih berkurang di kalangan pemangku kepentingan
termasuk pemerintah, daerah, dan masyarakat. Sektor swasta memiliki peran penting dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara masyarakat sipil dapat membantu dalam proses pemantauan dan evaluasi, menurut World Bank pada tahun 2017. Integrasi SDGs dalam kebijakan ekonomi makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan penyelarasan yang tepat, kebijakan pembangunan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki ketimpangan sosial. Namun, tantangan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan harus diatasi untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, peningkatan industrialisasi dapat menciptakan lapangan kerja, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan yang mengurangi emisi karbon untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Maulana et al. Pada tahun 2023. Indonesia dapat mempercepat kemajuan dengan memprioritaskan bidang kebijakan yang paling penting bagi mereka dan mengidentifikasikan prioritas melalui kolaborasi dan dialog antar pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah, serta kontribusi pada pencapaian tujuan global SDGs. Menurut Mustakyu pada tahun 2016. Selanjutnya ada kesejahteraan sosial yang inklusif. Program Cash Conditional Transfer atau CCT merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. Dengan beberapa syarat tertentu, program ini diharapkan dapat berfungsi sebagai investasi dalam meningkatkan kapasitas manusia melalui peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak dan perbaikan kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Implementasi CCT ini di beberapa negara termasuk Indonesia telah menunjukkan hasil yang beragam dalam mencapai tujuan tersebut. Parker dan Todd dalam Maulana et al. 2023 mengatakan bahwa di Meksiko, program CCT yang dikenal sebagai Opportunities berhasil meningkatkan partisipasi sekolah menengah dari 46% menjadi 76%. Sedangkan di Kamboja, program CASSP Scholarship Program berhasil menurunkan angka putus sekolah dari 44% menjadi 25%. Wow. Menurut Lee dan Huang pada tahun 2016. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa CCT dapat efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di negara-negara berkembang. Di Indonesia, program Keluarga Harapan ataupun PKH merupakan bentuk CCT yang dirancang untuk sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya tujuan nomor 4 pada tabel pertama, pendidikan bermutu. PKH bertujuan juga untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib selama 9 tahun. Namun, dapat juga mengurangi angka pekerja anak dalam keluarga miskin. World Bank juga memberikan dukungan finansial sebesar 200 US dollar juta pada tahun 2017 untuk memperluas jangkauan PKH. Meskipun PKH berhasil meningkatkan partisipasi anak di sekolah, peningkatan tersebut masih tergolong rendah, hanya 2%. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH di Indonesia antara lain untuk yang pertama yaitu penelitian oleh Carolina dan Suprijono pada tahun 2016 menemukan bahwa keluarga penerima bantuan di Mojokerto menggunakan dana PKH untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk pendidikan dan kesehatan sesuai tujuan program. Untuk yang kedua, ada Kementerian Sosial dalam oleh Maulana et al. Pada 2023 mengatakan dana yang diberikan melalui PKH tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan pendidikan dan biaya hidup anak. Sebagai contoh, anak usia sekolah dasar membutuhkan dana pendidikan sebesar 1.248.172 perak dan biaya kehidupan sebesar 2.738.104 perak per tahun. Sedangkan subsidi PKH hanya 900.000 per tahun. Untuk yang ketiga, PKH hanya memberikan subsidi selama 4 tahun yang tidak cukup bagi beberapa keluarga untuk terus menyekolahkan anaknya setelah subsidi berhenti. Dan untuk yang terakhir, keempat, kasus korupsi dalam pelaksanaan PKH seperti yang terjadi di Kota Tangerang dan Kota Malang menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk dapat menghambat efektivitas program.
menurut Latif dan Pangestu pada tahun 2022. Untuk meningkatkan efektivitas program Keluarga Harapan ataupun PKH dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, beberapa rekomendasi penting perlu dipertimbangkan. Subsidi yang diberikan perlu ditingkatkan hingga 200% untuk menutupi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak, serta memberikan kompensasi atas hilangnya penghasilan pekerja anak sesuai dengan temuan Huang dalam Maulana et al. Pada tahun 2023. Selain itu, pemerintah harus memperpanjang periode program sesuai dengan kebutuhan setiap anak dan keadaan keluarganya, dengan melakukan pendataan yang komprehensif untuk menghindari kasus putus sekolah di tengah jalan. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pengawasan terhadap penggunaan dana PKH juga sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh penerima secara maksimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dalam kebijakan ekonomi makro memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial secara positif. SDGs menawarkan kerangka kerja yang menyeluruh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang tidak hanya mengukur pencapaian dari sisi ekonomi juga, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, dengan memprioritaskan pendidikan berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan reformasi tata kelola pemerintahan. Integrasi ini dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun, tantangan koordinasi antar sektor dan partisipasi pemangku kepentingan yang lebih luas tetapi menjadi fokus dalam implementasi SDGs. Kesinambungan dalam implementasi kebijakan yang terintegrasi akan krusial untuk mencapai tujuan global ini dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang rentan secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, integrasi SDGs dalam kebijakan ekonomi makro dapat membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Mungkin begitu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi tugas akhir semester. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.